Selamat siang Pak Budi. Selamat siang. Sehat ya Pak? Sehat. Jumpa lagi ya. Kemarin pada di komentar itu pada banyak yang meminta gini, udah diteruskan aja sama Budi. Katanya ya menenteramkan hati katanya. Ya, makanya saya kembali lagi bersama tim Viper Kediri menemui Pak Budi. Tapi ini edisi khusus Mbak Desi ya. Edisi di edisinya di makam Sang Prabu Sri Aji makam Sang Prabu Sri Aji Joyoboyo. Iya. Ya, tempatnya di Ngurah. Iya, Ngurah ya ini ya. Kan, itu loh, Desa Kawedusan, Kecamatan Ploso Klaten, Kediri. Nanti tak tulis di sini biar Ya, teman-teman nanti kalau mau sowan ya. Mau ziarah ke leluhur kita. Iya. Dusunnya itu Bulurjo. Iya, Desa Bulurjo. Dusun Bulurjo, desanya Kawedusan, Kecamatan Ploso Klaten, Kabupaten Kediri. Iya, siap. Kalau bingung bisa hubungi kita untuk mengantar. Ya. Ada jasa mengantar. Nah, ini kita nanti ngobrol-ngobrol tentang ini, pemakaman ini. Tempo dulu kan pernah kita ke Sendang Tirta Kamandanu ya, sama yang sebelahnya itu tempat Kamuksan. Lah di sini kan tempat pemakaman. Nah, ini mungkin nanti Pak Budi bisa menjelaskan ada kaitannya dari ketiga tempat itu, karena kan di sana moksa lah, kok di sini pemakaman ya. Saya juga bingung ini, makanya nanti kita tunggu penjelasannya Pak Budi seperti apa. Monggo Pak. Kalau namanya makom itu kan tempat peristirahatan. Nah, kenapa kok di sana ada Pamuksan? Pamuksannya Sri Aji Joyoboyo itu kan tempat peristirahatan yang diomongin banyak itu betul. Itu tempat peristirahatannya dia. Nah, orang-orang sana itu belum tahu sebenarnya. Taunya Pamuksan. Nah, kalau namanya Pamuksan itu manusia itu ingin kembali sempurna. Kenapa kok diciptakan manusia itu sempurna? Nah, sebabnya ciptaan Allah yang semuanya yang paling sempurna adalah manusia. Makanya manusia itu ilmunya, seluruh tubuhnya itu sempurna, beda dengan makhluk-makhluk yang lainnya. Itu kesempurnaannya manusia di situ. Kenapa kok mukso? Apa yang dikatakan mukso? Ya. Orang sebelum mau muksa itu mendoakan ciptaan Allah yang mendoakan ciptaan Allah semuanya. Contohnya kalau ingin belajar memuksa, kita cara bersyukur, ya kan? Rasa syukur kita itu terhadap rasa syukur awake dhewe ambek lemah. Rasa syukur ambek banyu, angin. Ibarat rasa syukur awake dhewe marang bumi saisine lah. Itu perlu didoakan. Ojo mentang-mentang awake dhewe sempurna, dikasih ilmu kesempurnaan, manusia itu ciptaan Allah yang paling sempurna, tapi harus tahu kesempurnaan kita, cara menggunakan dan manfaatkan. Cara menggunakan dan manfaatkan itu tadi sering doane bumi saisine ciptaan Allah, ya kan? Supaya apa? Katanya hidup. Kalau di dunia ini semuanya hidup apa? Hidup itu kan apa, Mbak? Menyembah kepada Allah kan? Iya. Nah, lemah itu kan yang menyembah pada Allah. Bumi, kayak bumi saisine wis wit-witan apa nih menyembah pada Allah. Ya apa carane awake dhewe bales kebaikane bumi saisine marang awake dhewe. Mulane didoakan. Nah, didoakan. Terus dengan matahari, bulan, bintang itu harus didoakan awake dhewe dikei padang, bengi dikei peteng tapi iso padang. Ya kan? Terus ada bintang, mulai langit saisine itu ya harus didoakan. Ya, kita harus berdoa supaya kok awake dhewe ini jalannya kita itu mau mendekatkan diri pada Allah untuk muksa itu dari situ. Nah, beda kalau orang-orang sekarang kan memikirkan awake dhewe pambal wong liya sing didoani. Ya kan, bumi yang diinjak enggak didoakan. Nah, itu pelajaran itu sudah banyak yang hilang. Akhirnya insya Allah nanti pelajaran-pelajaran Jawa ini mulai berkembang lagi. Itu rasa syukur lah. Kalau awake dhewe
belajar untuk membersihkan diri. Jadi belajar menghormati ciptaan Allah kabeh. Ya dari situ. Nanti bisa akhirnya kalau sudah kesempurnaan itu sudah tertata rapi, insya Allah awake dhewe pengen mendekatkan diri pada Allah. Lah supaya awake dhewe iki ditampa jiwa ragane kabeh. Gitu. Sak ragane kabeh iki melengarani golek tempat kosong untuk moksa. Ngapunten kedap. Tadi kan menjelaskan tentang moksa. Sebenarnya pengertian dari moksa sendiri itu apa? Pengertiannya dari moksa gini loh, Mak. Awake dhewe iki manembah kaya sing urip. Pengen ora enek. Tapi padha karo awake dhewe iki topo saking suwene apa sak cepete supaya ditampa kabeh sak ragane ilang. Iya. Itu namanya moksa ya. Berarti moksa itu ketika hidup pun juga bisa moksa ya? Bisa. Ya sebenarnya orang hidup ingin wis pengen nek dunya iki waleh, pengen awake dhewe balik mek sing urip. Sak jiwa ragane iki ya apa? Ngono kuwi itu dinamakan moksa. Tapi orang moksa itu belajar kayak gitu itu sulit. Sulitnya apa? Kalau kita nggak kuat, godaan nggak kuat, akhirnya manusia itu semakin kecil-kecil, nggak bisa hilang semuanya. Akhirnya jadilah ilmu kayak Jenglot, gitu Bathara ya. Karang. Jenglot Bathara Karang itu orang yang ingin moksa tapi nggak bisa. Iya. Nah di situ. Kalau mereka malah menakut-nakutinya. Ya bukan menakut-nakuti, sebenarnya tidak. Gara-gara dia berbuat jelek ingin moksa tapi digunakan dimanfaatkan sama manusia yang enggak. Jadi ada oknum tertentunya. Berarti intinya ketika bertujuan mau moksa itu perbuatannya memang harus baik ya? Ya harus baik semuanya. Itu loh, Mbak. Harus baik. Lah pengen moksa kok perilaku ini sifatnya kayak ngene ya apa iso? Harus bersyukur, mendoakan ciptaan Allah seluruh bumi ini saisine. Harus baik, mendoakan langit saisine. Berselaras lah intinya ya. Iya, Mbak. Bisa menyatu, manunggal ngoten ya. Engko padha karo wong Jawa lek ngarani engko manunggaling batin marang Gusti. Iya. Terus caranya kita supaya kita tahu kalau kita harus berbuat baik itu cara ukur kita itu gimana? Nah, cara ukur kita harus belajar sedikit-sedikit. Biasanya misuh jancuk ojo sampai. Lah ya kan? Lah jenengan iso, Pak. Lah mulane iso itu kan untuk buat contoh. Oh, buat contoh ya, enggak apa-apa ya kalau buat contoh ya. Contoh, tapi iso ojo. Ya kan? Kalau kita masih menggunakan bahasa-bahasa yang kasar, ya kan? Nggak bisa halus, nggak bisa kita menenteramkan hati. Salah sidik apa dia berudel ngucap sing elek. Itu nggak bisa buat contoh. Gitu loh. Yang jelas harusnya menenteramkan hati orang lain ya. Ya apa awake dhewe iki ngajeni wong. Mulai awake dhewe ngajeni wong, memanusiakan manusia, termasuk awake dhewe iki ngajeni awake dhewe memanusiakan manusia awake dhewe. Di situ. Jadi intinya bahwasanya kalau tujuannya itu moksa, paling tidak ya itu yang pertama harus bisa memanusiakan manusia, ya bisa menghargai itu ya. Menghormati dan menghargai bumi saisine, menghargai langit saisine. Jadi perilaku lek wong Jawa biyen ngono Mbak watu ini diolak-wale. Sakne ya kan ben ojo murep terus ya ben lumah. Sebabnya batu itu kan juga menyembah pada Allah. Tapi kita kan sebenarnya ada nyawanya ya, nggih. Maksud semua. Jadi sekarang pohon ini tahunnya sama urip, tapi ndek nyawa kan. Tapi nyawanya di mana, temannya di mana kan nggak tahu. Nggak tahu. Lah makanya di situ. Berarti seluruh isi yang berada di semesta ini semuanya ada nyawanya ya. Semua ada nyawa, ada yang nggak ada nyawanya orang yang meninggal, yang barang mati renek. Iya. Siap. Tadi kita membicarakan tentang moksa lah ya. Nah, mengapa moksa itu dianggap tujuan tertinggi? Nah, namanya tujuan. Kenapa kok dianggap moksa itu tujuan tertinggi? Gini, Mbak. Orang moksa itu yang betul itu memang tujuan tinggi. Apalagi pelajaran Jawa. Di Islam pun ya gitu. Ya kan? Sebabnya orang moksa ini ingin menghadap pada Allah. Kita lahir sempurna, balik sempurna gitu loh. Iya. Paham nggak? Iya. Nah, maksudnya kita itu dilahirkan orang tua kita sempurna. Kalau bisa kita itu mau balik menghadap pada Allah, mau meninggal itu harus benar-benar moksa. Biar balik
kita itu sempurna. Nah, kesempurnaan di situ tuh sebenarnya itu apa itu? Untuk menurut kita itu pelajaran yang paling tinggi. Tapi manusia itu gini, karena kehidupan kita di dunia aja lah. Kenapa orang kehidupan perilaku nenek dunyo, gitu? Perilaku niku nenek dunyo, tapi sifat karakteris duduk manusia yo sakit. Kadang-kadang kita orang meninggal dimasukkan ke makom, dikubur cip pirang dino dibuka bosok, ya kan? Kadang-kadang masih ada yang belum, ada wangi. Nah, sebabnya apa? Kenapa kok dimasukkan makom berapa hari kok sudah busuk, sudah ini? Itu manusia itu sesuai dengan perbuatannya kita di dunia. Itu perilakunya dia di dunia, oleh-oleh yang ngono kuwi. Lek kelakuane dhewe sifate dhewe awake dhewe dunya apik. Besok insyaallah awake dhewe iki makom iku sifat kelakuane ning kono ditampa apik, gak mungkin dijur. Gak ora mungkin dibosokne gitu. Makanya beratus tahun ada yang masih utuh, yang masih bersih. Lah itulah, itu namanya betul-betul orang yang apa? Kehidupannya di dunia itu baik. Baik ya. Jadi tanah, bumi saisine iki tidak mau menghancurkan. Padha karo tanah bumi saisine iki mau menghancurkan apa sungkan. Sungkannya kenapa? Babnya orang ini mendoakan saya. Mendoakan saya. Sebabnya apa? Loh saya aja lemah, banyu, bumi saisine didoane. Mosok sampean sering didoani terus sampean mentolo ambek wong sing doane sampean. Nah, bumi itu juga gitu loh. Jadi kita kalau berdoa pada Allah, jangan mementingkan diri kita sendiri, jangan mementingkan keluarga, ya ciptaane Allah kabeh. Contohnya kayak iki leluhur. Makam Haji Joyoboyo. Lah iso wong Jawa yang doane ojo ning kene ujug-ujug ning kene makame eyange dhewe teko-teko njaluk barokah. Yo ngene iki wis tetenger ngene iki lek iso didoane. Ning kene bismillahirrahmanirrahim salam. Mugi-mugi yang Joyoboyo. Padang dalane jembar kubure ditampa oleh Gusti Kang Maha Agung Gusti Allah. Lah gitu. Ojo nyung-nyung njaluk rezeki. Jaluk ini pelarisan ini. Nomor itu nggak boleh. Loh, sampean sering ke makam gini ya, nggak usah jauh-jauh. Nanti sore ke makam sini mendoakan itu nanti yang ini yang Sri Haji Joyoboyo gini. Udah sampai nenek popo, sama diikuti. Wah, ki pernah doane aku entak. Oh, wong kaya tetap didampingi dari situ.